Kami dari kelompok 2 UG kelas 11 MIPA. Dalam video ini kami akan menjelaskan tentang teks editorial. Langsung saja kepada peta konsep. Yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian dan tujuan teks editorial. Lalu yang kedua dilanjutkan dengan struktur dari teks editorial. Yang ketiga dilanjut dengan kaidah kebahasaan dari teks editorial. Yang keempat, kita akan mempelajari tentang ciri-ciri dari teks editorial. Yang kelima, kita akan melihat bagaimana cara menyusun teks editorial, langkah-langkah menyusun teks editorial, dan yang terakhir kita akan melihat contoh dari teks editorial. Lalu dilanjut kepada pengertian dan tujuan. Yang pertama, pengertian. Pengertian dari teks editorial ialah sebuah artikel dalam surat kabar yang merupakan pendapat atau pandangan redaksi terhadap suatu peristiwa yang aktual atau sedang menjadi perbincangan hangat pada saat surat kabar itu diterbitkan. Dan tujuan diadakan atau diciptakannya teks editorial ialah yang pertama mengajak pembaca untuk ikut berpikir tentang isu aktual yang sedang hangat dibicarakan. Lalu yang kedua memberikan opini atau pandangan redaksi kepada pembaca terhadap isu yang sedang berkembang. Yang selanjutnya struktur teks editorial. Yang pertama ada pernyataan pendapat atau tesis, yaitu berisi sudut pandang penulis terhadap permasalahan yang diangkat, berupa pernyataan atau teori yang akan diperkuat oleh argumen. Yang kedua, ada argumen, yaitu bentuk alasan atau bukti yang digunakan untuk memperkuat pernyataan tesis. Bisa berupa pernyataan umum, data hasil penelitian, atau pernyataan para ahli, dan juga bisa juga fakta-fakta yang dapat dipercaya. Lalu yang ketiga, penegasan ulang pendapat atau reiteration, yaitu berisi tentang penguatan kembali atas pendapat yang telah ditunjang oleh fakta-fakta dalam bagian argumentasi. Lalu yang selanjutnya ada kaidah kebahasaan teks editorial. Yang pertama ada adverbia yang merupakan kata keterangan yang ada dalam teks editorial. Nah, biasanya yang sering muncul ini ialah adverbia frekuentatif, yaitu yang menggambarkan makna berhubungan dengan tingkat kekerapan terjadinya sesuatu yang diterangkan adverbia itu. Contohnya seperti kata selalu, biasanya, sering, kadang-kadang, dan masih banyak lagi. Lalu ada yang kedua ada konjungsi, merupakan kata penghubung. Biasanya banyak ditemukan konjungsi antar kalimat seperti kata bahkan, malahan, dan sesungguhnya. Lalu yang ketiga ada verba material yang merupakan kata kerja yang menunjukkan buatan fisik atau peristiwa. Contohnya itu seperti membaca, menulis, dan memukul. Dan yang keempat ada verba relasional yang merupakan kata kerja yang menunjukkan hubungan intensitas dan milik. Lalu yang terakhir ada verba mental yang merupakan kata kerja yang menerapkan persepsi, afeksi, dan kognisi. Nah, yang dilanjutkan dengan ciri-ciri dari teks editorial. Yang pertama, aktual dan faktual. Maksudnya, teks ini harus mengangkat informasi yang tengah hangat diperbincangkan di masyarakat. Dan jangan lupa juga informasi ini harus mengedepankan fakta yang terjadi. Yang kedua, menarik untuk dibaca karena penggunaan kalimatnya yang singkat, padat, dan jelas. Yang ketiga, bersifat sistematis dan logis. Nah, penyusunan teks editorial ini harus tersistematis, yang berarti harus memenuhi struktur dan kaidah kebahasaannya. Teks juga harus logis, artinya masuk akal dan tidak imajinatif. Yang terakhir, tajuk rencana merupakan opini atau pendapat yang bersifat argumentatif. Artinya, teks ini mengutarakan argumen-argumen yang ada dalam sudut pandang redaksi. Nah, dilanjutkan dengan menyusun teks editorial. Yang pertama, kita itu harus memilih topik terkini dan terhangat yang menarik pembaca. Kenapa? Karena pembaca ini selalu ingin topik yang terbaru gitu. Lalu yang kedua, mengumpulkan data untuk mendukung pendapat. Data-data ini berupa fakta yang berhubungan dengan topik yang akan mendukung pendapat yang sudah dibuat. Lalu yang ketiga, menyesuaikan topik dengan pembaca. Penulis teks editorial ini harus memperhatikan bahasa, fakta, dan pendapat yang dikemukakan, apakah sudah tepat atau belum bagi para pembaca. Dan yang terakhir, menyunting teks editorial.
Periksa kembali teks yang sudah dibuat agar kaidah kebahasaan, tanda baca, dan kalimat yang sudah padu ini siap untuk dibaca oleh para pembaca. Nah, selanjutnya contoh dari teks editorial. Nih, di sini ada contoh pentingnya meningkatkan pelayanan rumah sakit. Nah, pernyataan pendapatnya, nih tesisnya. Pada tahun lalu, banyak masyarakat mengadu mengenai pelayanan kesehatan yang berada di rumah sakit Indonesia. Satu di antara keluhan masyarakat yaitu penanganan dokter untuk melayani pasien yang kurang memuaskan. Lalu masuk ke argumentasinya nih. Seharusnya pemerintah lebih mengutamakan bidang kesehatan dengan cara membantu atau meningkatkan mutu setiap dokter di Indonesia. Hal itu dilakukan demi meningkatkan pelayanan dan memberikan kepuasan pada masyarakat. Terdapat pengaduan yang berjumlah sekitar 268 dan dilaporkan kepada Kementerian Kesehatan. Namun pada kenyataannya masih banyak laporan yang belum diterima bahwa masyarakat masih kurang puas dengan pelayanan rumah sakit yang diberikan. Lalu yang terakhir ini ada pernyataan ulang pendapatnya nih. Masyarakat terus berharap agar mendapatkan peningkatan pelayanan rumah sakit yang ada di Indonesia guna membuat pasien menjadi lebih nyaman. Ya, sekian dari penjelasan dari kelompok kami pada video ini. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat.